Saya beri contoh ya betapa pentingnya mindset ya, cara berpikir. Orang itu menjadi kikir itu karena nganggap hidup itu lama dan uang itu penting. Kalau zaman Nabi itu sederhana kalau melihat hidup. Pernah suatu saat Nabi itu punya jatah makan karena Nabi itu hidupnya juga pas-pasan. Jadi Nabi itu unik. Beliau di satu sisi kaya raya, bisa ngurmat Abu Hurairah, Ammar, Suhaib. Ashabu Sufa itu dirawat Nabi semua. Itu kan kaya, bisa ngerawat sekian orang. Tapi di sisi yang lain untuk pribadinya beliau miskin. Kadang nggak bisa makan hari itu. Tapi di saat yang sama bisa merawat Ahlus Sufa. Jadi keliru kalau orang hanya cerita Nabi itu miskin, untuk makan dirinya aja susah. Itu keliru. Kelirunya kalau tidak diteruskan, tapi Nabi mampu menghidupi Ahlus Sufa. Singkat cerita jatah makannya Nabi itu dikasihkan orang ketika Nabi tanya, ya Aisyah, makanan jatah saya di mana? Oh ya Rasulullah, tadi ada orang minta tak kasihkan, maka makanan itu habis. Apa kata Nabi? Kamu salah Aisyah. Yang kamu kasihkan itu justru yang masih. Ya yang kamu kasihkan itu justru yang masih. Sehingga Nabi menganggap, makanya Nabi terus ngendikan. Ya kalau mukhatabnya lelaki ya kira-kira begini. Wahal laka min malika illa ma akalta fa'afnaita walabista fa'ablaita. Terus tanya wa tasaddaqta fa'abqaita kata Nabi. Harta kamu ya kamu makan kemudian ke WC jadi kotoran atau punya pakaian mewah nanti rusak. Wa tasaddaqta fa'abqaita. Ada yang kamu sedekahkan yaitu yang abadi sampai akhir. Sehingga banyak pengusaha yang mencintai saya setelah tak ajari hadis itu. Misalnya punya uang 1 miliar karena dia spekulan atau pedagang rawan bangkrut, disedekahkan ke masjid 50 juta, yaitu yang abadi. Jadi kalau suatu saat bangkrut, dia masih punya uang 50 juta di akhirat. Jadi Nabi itu mengajari sedekah itu apa? Ya sedekah itu pengabadian uang. Kalau kita kan enggak, bilang sedekah itu nguras uang. Itu pikirannya setan dan pikirannya orang Islam. Itu cara berpikir setan, bukan cara berpikir umat apa? Sehingga Sayyid Ali Zainal Abidin itu kalau ada orang minta, kemudian beliau ngasih, itu beliau bilang gini, marhaban biman hamala zadi ilal akhirah. Matur nuwun nggih jenengan sing beto sangu kula nate. Jadi dianggap teller saja. Orang yang minta uang beliau itu dianggap tukang nyatet bank ini. Karena sudah ditabungkan, ya sudah. Kalau kita kan enggak, wah pengemis tuh ganggu gini-gini. Kalau kamu hanya mendapat itu resiko. Kamu juga harus memberi. Dan nggak apa-apa kita memperlihatkan sedekah karena menghentikan pangeran intukus sedekah fani iman. Kalau sedekah kamu perlihatkan itu bagus. Karena nanti kalau ulama itu nggak melihatkan lo mau demi menutupi sedekah, wedi riya terus dia ini ikhfa, nyimpen sedekah. Akhirnya sak kampung medit kabeh. Alasannya kiai ini yo medit. Lah mergo sedekah mau ketok jadi wedi riya. Lah akhirnya kampungnya darane dia kiai medit. Sak kampung medit kabeh anut kiai ini malah rokok kabeh. Lainnya kadang kita harus paksakan ibda intu butuh sedekah fani imahi. Sedekah kadang-kadang harus kamu perlihatkan dan itu bagus sekali kata Allah. Fani imahi itu terjemahan itu bagus sekali. Meskipun ya tentu ada pilihan wa intuhuha wa tu'al fuqara fa huwa khairul lakum. Tapi tentu ya ada saat kita harus ya ikhlas juga sama. Tunjukkan aku ngaji kok ikhlas. Disalami template ngajine yang ngono, ora yang ngono ya sama. Dihormati yang ngono ndak ya sama. Saya ngaji begini itu konsisten. Sekue roh aku yang ngaji ngene iki ora roh aku ya sama. Tunjukkan kalau kita ikhlas. Meskipun ikhlas itu rahasia tapi tunjukkan, dilatih. Karena semua amal baik itu sebaiknya diperlihatkan supaya bisa ditiru. Mengenai kritiknya Imam Ghazali, sama lihat nanti di Ihya. Imam Ghazali itu cerita, banyak ulama zuhud yang mendewa-dewakan amal isror, amal rahasia, karena terbebas dari riya, terbebas dari penyakit riya. Oleh kritik Imam Ghazali ini, lah gunanya apa? Allah ngutus Nabi. Semua Nabi diutus ini untuk memperlihatkan ngamal apik dan supaya ditiru. Umpama amal sing ditutupi luwih apik tinimbang amal sing dipertontonkan, tentu Nabi kon nutupi amale apik kabeh. Ra sidono Nabi ora ono contone. Paham? Ya tutup to. Abalene meneh. Umpama ikhfa, menyamarkan amal segala-galanya terus Nabi diutus kono berarti Allah. Kan nyontoni kan? Nyontoni ben didelok umate ditiru.
Nabi sholat duhur dua. Terus piye orang sholat duhur? Peniru Nabi lah. Ketika golek ditolak dua. Mereka berdiri ya. Terus orang sholat duhur nganggo anut sopo. Makanya banyak amal apik yang harus kita tontonkan. Makanya Nabi nak ngendikan ya sallu kama ra'aitumuni sholli. Cung kena sholat delok aku. Ya sudah delok.